Halo, gue Lionel Henry Tualu. Saksikan obrolan gue bersama Ronald di Halo teman-teman semua, balik lagi di Oral, obrolan ringan ala Ronald. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu Lionel Henry. Lihat tuh. Orang langsung pas denger oral aja langsung. Karena itu sengaja kalian, karena lokasinya di Ngopile. Kita ada di Antasari ya. Ini episode pertama kali Lionel. Oh ya? Wow. Yang kita keluar studio. Biasanya di studio di Radio Dalam. Oh di Radal, oke. Di Radal, tapi ini spesial. Oke. Buat kalian Terima Lionel, kasih banget Bang. kita keluar. Ya, terima kasih kita udah ada di Ngopila ini. Ngopile ya? Ngopile. Ngopile. Gimana Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gue pertama kali ketemu Kak Lionel ini di acara apa itu ya kalian, bukber ya? Itu bukber yayasan yatim piatu gitu, anak yatim Di daerah waktu itu di mana lupa? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Jadi udah acaranya bukber bersama teman-teman saudara-saudara kita anak yatim, terus Ronald jadi MC. Nah, Terus pertama kali gue lihat dia nih anaknya kan tenang-tenang aja. Rupanya mulutnya anjir. Jadi dia pas lagi ngomong ini mulut sampis lu juga. banyakan kosakata sampis kayaknya. Tapi di situ gue nge-MC sama Kak Lionel. Kak Lionel bintang tamu di yayasan tersebut. Sharing-sharing biasa, bukber. Tapi waktu itu gue kan jarang nonton TV ya Kak Lionel. Gue pernah lihat muka lu, tapi gue nggak tahu namanya. Oh iya. Bener. Gue lihat lu kalau nggak salah di acara Apa? Sini. Katakan Putus. Terciduk. Katakan Putus apa terciduk ya? Terciduk. Oh, iya. Yang reality show itu. Reality show terbaik SCTV tahun 2000. Mami berapa? 18 ya? Kita menang Terciduk. 2018 ya? Terciduk. Iya, 2018. Itu dapat penghargaan tuh. Dapat programnya. Oh, program. Guanya masuk nominasi hostnya. Oh iya, nominasi ya. Nominasi tapi kalah. Yang menang siapa pada saat itu? Yang menang Andika Pratama. Oh, Andika Pratama. Gue udah pede-pede aja cuy, wah gila nih wah. Oh gue tuh serius cuy. itu nomine pertama yang dibacain loh. Wah, gue udah. Udah enggak lah. Andika Pratama. Dateng tuh ya pada saat itu dateng dia. Gue dateng dong cuy. Oh, iya. Tapi alhamdulillah program gue menang. Programnya menang ya. Itu ratingnya gede banget tuh. Ratingnya gede banget. Diterima masyarakat banget lah ya. Karena Terciduk. kalau misalnya ngomongin terciduk ya, karena udah lama boleh lah kita ngobrolin. Itu sebenarnya banyak kata-kata dari masyarakat tuh yang kata hati seorang cewek apalagi ya, yang nggak pernah tersampaikan gitu. Dan mungkin kita bisa delivery itu ke masyarakat. Oke. Kayak contohnya ya hak-hak yang tertindas yang nggak enak, misalkan cewek diselingkuin. Cowok kan jujurnya cowok mah cuek aja ya, karena cuek. Padahal sebenarnya hal seperti itu ya nggak bagus lah ya. Karena gue ngobrol sendiri sama si narasumber yang bagaimana rasanya ketika dia diduain. Sakit banget cuy, ya sama aja kayak kita duain, cuman rasanya karena cewek lebih perasa ya, jadi wah gila nih. Jadi gue makin lama kayak makin dapat gambaran lu jadi orang yang baik aja nih. Iya sih benar-benar. Tapi itu kalau reality show gitu ya, banyak nih kalau gue denger settingan atau nggak real gitu ya. Itu pas terciduk itu settingan atau memang real? Kalau yang namanya reality show ya, semua reality show namanya udah reality ya. Cuman kan kadang ada misalkan beberapa hal yang memang ditambahkan. Untuk ya misalkan kejadian di sini lu marah-marah sama cewek lu cuman teriak-teriak doang. Rupanya di kejadian tempat lain ada yang udah teriak-teriak terus ditabok cuy. Nah akhirnya yang di sana diambil ditaboknya, tambahin di sini gitu. Sesimpel itu aja sih. Tapi biasanya emang tetap itu real ya, kejadian nyata gitu. Gue rasa sih kemarin banyak fans gue yang nanya itu real nggak sih kak? Gue nanya balik, yang lu rasain apa? Kalau misalkan lu rasain bahwa itu bohong, ya udah lu anggap itu bohong. Tapi alhamdulillah semuanya yang nonton sampai ada ibu-ibu tuh yang ngirim DM di Instagram. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu. Hati-hati ya, karena waktu itu kan sempat tabrakan kan cuy. Siapa? Iya, jadi pas lagi syuting emang tabrakan beneran. Ya terus dia care banget lah. Gue liat kok ini temen bukan, kenal belum, cuman kok care banget ya, jaga makan lah segala macam. Menurut gue itu udah bentuk care orang lain sama gue. Iya. Nah Kak Lionel ini juga salah satu public figure yang humble ya buat gue. Gila. Walaupun
Dia udah banyak banget nih judul-judul FTV, film ya. Nominasi tadi tuh host tuh. Selain terciduk apa lagi kali? Lu pernah ngawasin apa lagi? Waktu itu masih main kata sama Tia Aristia. Oh iya main kata. Terus udah terlalu banyak kali? Enggak. Kalau nge-host enggak terlalu, cuman kalau FTV ya lebih lah ya. FTV lu banyak banget. Ya, sama gue ini kemarin alhamdulillah tuh tahun 2 tahun lah ya, nominasi pemeran pria terpuji FFB. Terpuji tuh gimana tuh maksudnya? Jadi kalau FFB kan misalnya terbaik ya. Terbaik, kalau FFB tuh terpuji. Tetap aja maksudnya lead main talent yang masuk menjadi terbaik tuh nominasinya tuh ada gua, ada Sony, ada Ryan, terus siapa lagi gitu. Yang menang soalnya gua Sony. Anginnya lagi ke dia. Anginnya lagi ke dia. Tapi bener nggak nih kalian? Lu tuh meledak-meledaknya pas di Islam KTP. Islam KTP ya. Itu meledak ya? Iya, orang ngeh gua tuh waktu Islam KTP. Itu sinetron kan ya? Sinetron. Berapa episode? 600 ya? 600. Nyayur dong ya? Nyayur. Tapi mungkin itu jadi salah satu kebanggaan buat kita ya, karena itu serial drama religi pertama di Indonesia yang tayang bukan di bulan puasa. Jadi sebelum Islam KTP itu semua acara religi hanya di bulan puasa. Betul. Paling hamin sebulan sebelum, habis itu bulan puasa terus kelar. Tapi kita alhamdulillah bisa bertahan sampai 2 tahun. Itu lu situ PU ya? PU-nya semuanya sih gua rasa. Oh semuanya? Jadi masing-masing tuh setiap berapa episode tuh ganti-gantian gitu. Ini cerita si A, besok cerita si B, terus cerita gitu. Gila, 500 episode deh. Iya, itu ngejarnya gimana tuh kali? Setiap hari sih. Syuting setiap hari sampai hal yang lucu tuh gue pulang ke rumah terus gue liat, kok ada salah satu mart terkenal di Indo, kok ada party sini, ini kok bener kayak padahal itu udah dibangun cuy berapa bulan lalu, jadi gue gak pulang anjir. tapi benar. Nah pas kemarin tuh gue bisa ngobrol sama temen gue, Benjo Joshua, si Benjo juga bilang gitu. Kita hanya perlu kasih yang terbaik, maka duit akan nyari lu. Jangan nyari duit, karena kalau nyari duit biasanya duit cabut. Kitanya juga yang jadinya dibudakin ya kali ya sama duit ya. Iya, jadi pikirnya duit lama-lama kagak mikir yang pencipta kita dong. Iya benar. Ngelakuinnya juga terkadang terpaksa tuh kalau kita mikirnya cuan mulu. Apa tadi Islam KTP ya? Islam KTP. 500 episode. Film paling oke, paling bagus menurut lu yang lu pernah main di situ film apa ya? Bagus, tergantung sudut pandang ya. Cuman kok beberapa film yang kemarin gue main tuh ada MBA, tahun berapa tuh MBA, terus habis itu ada Oh Baby, ada Ku Tunggu Candamu, terus habis itu ada Hat Trick, terus film 10 ada kali ya, lu mainnya 10 filmnya? Lumayan lah ya. Cuman biasanya kalau film karena jadi ada beberapa gue lebih sering di sinetron, jadi gue nggak terlalu sering di film karena waktunya habis buat sinetron, buat FTV. Jadi pas film ya mungkin nabrak schedule. Lebih capek mana, syuting film apa sinetron? Sama aja sih capeknya sih. Kalau misalkan sebagai seorang aktor kita kerjanya maunya cuan doang, ya pasti akan ngerasa kok lama banget gitu. Nikmatin ya. Tapi kalau emang nikmatin dan emang cinta pekerjaannya udah ngalir gitu aja. Capeknya sih sama aja, karena setiap peran ya punya leveling masing-masing. Oke. Lo awal mula terjun ke dunia entertainment tahun berapa kali? 2007 2008 ya, 2008. Itu masih ABG tuh ya? Umur berapa gue? 19 ya?
19 sampai 20 gitu ya. Pertama kali apa iklan? FTV gue. Oh enggak, ini apa sih? Reality show cuy. Dulu tuh ada tahunnya namanya reality show namanya apa sih? Truk Cinta lah, terus habis itu ada yang CLBK lah, yang Cinta Lama Bersemi Kembali, terus ada apa lah. Jadi Stasiun TV tuh banyak bikin reality show tuh banyak banget. Betul. Nah gue main di salah satunya. Gila, umur 19 tahun udah reality show ya? Iya. Berarti lu berangkat sebenarnya dari host? Oh enggak. Kesenangan lu sebagai host atau apa kali? Gue berangkat awalnya dari diminta tolong temen gue untuk nemenin. Serius, beneran. Jadi temen gue ditawarin masuk manajemen gue, time management, disuruh nemenin, akhirnya gue nemenin, ya gue jalan, temen gue nggak jalan. Nah tapi di seperjalannya gue bertok kok gue nyaman ya di sini ya. Gue nggak pernah kepikiran cuy, bisa jadi seorang aktor itu. Gue udah pernah kepikiran, tapi gue memang orangnya suka memperhatikan. Oke. Misalkan kayak gue lagi duduk gini, terus gue ngeliatin orang, oh dia gini-gini, oh dia gini-gini, oh dia gini-gini. Mungkin itu yang akhirnya kepake buat di sekarang. Tapi belajar nggak kali dulu? Belajar acting di manajemen gue di TM pun diajarin kelas acting. Pertama kali sebelum kita masuk kita udah kasih kelas acting. Oh itu ada kelasnya ya? Ada kelas. Terus senior kita juga ngasih masukan kan, ngasih input juga kan gini. Habis itu udah kita learning by doing. Berarti time management yang seniornya udah pengalaman semua ya? Ada yang jadi anggota dewan. Sekarang? Iya, udah jauh ya? Ada yang jadi pengusaha, gitu lah. Oke. Ketika lu sekarang udah banyak banget nih kali ya? Bisa dikatakan mah udah cukup besar lah dalam dunia entertainment ya? Nggak ada buka usaha apa gitu kan? Sekarang kan artis lagi banyak banget buka tempat makan, ya kan? Gue sebenarnya ada rasa pengen, tapi kayaknya kalau lu ngelakuin sesuatu bukan passion lu, mending lu nggak usah. Bener. Jadi kalau lu nggak ngerti, nggak usah, jangan sotoy, jangan sok iye lah. Woi, gua ada modal banyak, gua mau bikin ini. Lu bisa bikin, tapi pertanyaan lu bisa jalan nggak? Demi cuan mulu tiap bulan ya. Iya bener. Bagian nggak usah lah. Pengalaman paling konyol atau lu nggak suka nih kali pas lu lagi ada project ya film, FTV atau sebagainya? Mungkin sebenarnya lucu kali ya. Jadi lu awal-awal tuh waktu pertama kali FTV, kita kan dialog masih belepetan ya. Iya. Terus habis itu gue ada satu kejadian, Asrada A suruh gue out kiri, Asrada B suruh gue out kanan. Tapi Asrada B yang berikut ya, berarti informasi yang gue tangkap kan harus yang B dong. Gue out lah tuh ke kanan cuy. Kat. Gue dilempar skenario. Wah. Gue di depan orang banyak anjir. Tapi ya menurut gue inget senior gue pernah bilang gini, kalau lu dibego-begoin orang, lu iyain aja. Tapi yang penting lu belajar, lu jangan iya aja tetap bego. Lu iya tapi lu belajar. Nah next setelah itu berapa tahun kemudian, gue ketemu sutradaranya cuy. Tapi jadi temen. Sekarang jadi temen. Tapi emang itu sih, itu rintangan yang gue rasain juga cukup apa yang ngelatih mental sih kali. Mental ya. Kalau salah dikit, kadang kan ya kita sutradara kan gitu ya, mulutnya ya kadang ya. Dulu ya, tapi sekarang udah enggak sama sekali. Sekarang udah baik banget semuanya. Kagak ada tuh dulu kayak mulut-mulut kebun binatang, udah nggak ada. Parah kali ya, gue pernah juga ngerasain tuh syuting udah pagi, 1:30, sisa take terakhir. Terus gue lagi ngaca-ngaca, lagi apa benerin rambut nih gitu. Terus gue udah melin tuh sama sutradara. Wah gini buru. Wah anjing, bukannya kita mood ya, jam 1:30 kan udah capek ya. Moodnya udah makin rusak tuh. Itu paling enak ya kalau syuting. Mental. Soalnya setelah kita juga harus mikirin jam berapa, anak-anak juga kondisinya kayak gimana. Mau nggak mau ya ngikutin arus. Benar. Iya. Apalagi kadang juga kalau misalnya kita nggak belajar ya, terkadang juga jadi bikin kru males sih kali ya, kalau harus tek terus gitu, dia juga capek. Kalau di lokasi tuh bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling memanusiakan manusia, itu doang. Benar. Jadi kalau di lokasi jangan harap siapa, maksudnya dimanapun jangan harap kita bisa hidup kalau kita merasa bahwa kita tuh raja dimanapun. Oh ya kelar lo, mau di tempat syuting kayak, mau di perusahaan kayak, lo merasa lo raja, mau jadi dilayanin sama orang, mau kelar lo. Iya benar. Mau lo masuk udah bos, lo kelar lo gitu pasti. Dari mulai 19 tahun kali ya, lo mulai reality show tuh kan, akhirnya bisa terus berkembang, lo main film, sinetron, FTV dan sebagainya. Langkah-langkah apa kali yo yang lo lakukan? Gue tetap terus belajar dari senior gue, dan gue merhatiin di lokasi tuh gue suka nanya-nanya misalnya sama pemain-pemain yang udah senior, cara baca naskah yang baik gimana sih? Even pertanyaan gue sama beberapa orang, pertanyaan gue tetap itu, ini gimana sih? Ya gue copy paste aja terus.
oh ini gini, terus gue ngeliatin oh sutradara gue sifatnya begini, oh berarti ini gini, gue terus memperhatikan sih. Ya mungkin itu yang membuat gue bisa sampai sekarang masih bisa hidup di entertainment gitu. Tapi cara lu nemuin si jobnya ini, link tuh. Oh kalau untuk kerjaan pasti sama langsung manajer gue tercinta, Mami Syul. Dicari ini. Oh iya dia, wes. Jualin terus. Aja. Tapi attitude menurut lu di dunia entertainment itu kan penting banget. Dimanapun penting banget. Namanya gede. Gue pernah kali ngerasain tuh syuting sama salah satu adalah itu namanya gede. Tapi telat mulu. Parah telatnya juga. Ya kalau dia yang punya PH mah terserah lah ya. Parah. Itu parah. Tapi kalau dia masih pemain ya sama-sama lah ya. Benar. Nah makanya buat teman-teman juga yang banyak kali kadang pertanyaan nih kayak Kak gimana sih maksudnya untuk terjun di dunia entertainment, apalagi kan sekarang kalau gue ngeliat ya banyak anak-anak muda yang kedoktrin juga Kalio dengan kayak mungkin ada beberapa public figure yang suka mamerin harta nih ya. Jadi semuanya tuh kayak berlomba-lomba oh jadi seorang entertainment tuh gampang. Pinternya sih gini ya, itu anggapnya jadi hiburan, jangan jadi tuntunan. Betul. Itu anggapnya, wih gila ini bagus, ya jadi hiburan sesaat aja, cuman bukan berarti kayak wah ini kayak ya salah yang nonton aja menurut gua. Bener. Dewasanya lu aja. Tapi yang gua tahu kalau terjun di dunia ini yang pertama lu dimanapun ya lu harus attitude tuh bener dulu. Attitude-nya baik, pasti orang akan terima lu baik. Lu makin enak tuh jalannya. Ya kebetulan gua tipikal orang yang pengennya konsen di lokasi gitu ya. Terus gue juga kenalnya semua dari almarhum Mas Teddy, time management. Time udah ngurusin gue. Kalau mau masuk manajemen, cari manajemen yang jujur. Dalam? Ya segalanya, manajemen yang transparan. Mau tentang visi misi kita sebagai seorang talent mau ngapain, mau jadi apa. Habis itu juga transparan tentang penghasilan, per tahun segala macam itu udah pasti ada. Udah itu aja paling basic paling benar. Kalau wah ini tenang nih kita gini-gini semua orang juga bisa ngomong gitu, cuman ikutin hati lo aja. Cara masuk TM Management? Wih, langsung kontak Mami. Langsung di follow Instagramnya TM Management, di situ ada kontaknya, udah langsung lo tinggal telepon aja. Biasanya nanti kalau gitu akan dimintain foto sama video, karena sekarang kan lagi pandemi ya. Benar. Jadi paling minta video. Lebih banyak by foto ya sekarang ya. Iya. Ketimbang datang langsung casting juga begitu. Iya. Tapi lu pernah masuk manajemen yang salah ya? Oh enggak, alhamdulillah dari awal gue di TM. Oh dari awal banget? Dari awal gue TM. Tapi gue sekarang ngeliatin Instagram lu nih kalau ya. Lu lagi hobi manjat gunung ya? Emang dari dulu. Oh dari dulu? Apa yang membuat lu tuh senang banget ya sama gunung akhirnya? Apa lu denger lagu Fiersa Besari? Yo. Tapi lebih ke apa ya? Bebas aja sih ya, bebas. Terus tenang, bisa menemukan diri sendiri di gunung. Sesimpel itu. Terus kalau nggak tahu bagi gue nih ini satu-satunya gue aja. Abis menjalani satu peran, gue harus revitalisasi balik ke seorang Lionel lagi. Misalkan peran gue sebagai si Rico gitu. Abis Rico ya gue seberjalan masuk ke rumah ya mungkin masih ada Rico-Riconya, tapi kan nggak bagus banget untuk gue ketemu keluarga gue masih jadi si Rico. Ya gue ke gunung biasanya gue revitalisasi, balik lagi gue ke rumah udah normal lagi. Karena kalau di luar negeri itu di Hollywood dia pasti ada psikolognya. Jadi seorang pemain setelah dia masuk peran dia akan ada psikolognya untuk kebalikin dia lagi. Karena ngedalamin peran itu ya, Kalio ya. Iya. Kelihatannya gampang loh, padahal kayaknya susah sih. Lu maksudnya kesulitan dalam mendalami peran itu biasa rintangannya apa kali? Awal-awal deh. Terkadang kalau satu peran yang kita belum pernah lihat dan belum pernah rasain ya, itu pasti jadi challenge. Kayak misalkan buat gue, lu jadi pekerja tambang di lepas pantai. Gue nggak tahu cuy. Bener. Apa yang mereka makan gimana, mereka ngobrol gimana, itu jadi satu challenge. Prosesnya berapa lama kali ya biasa? Lu untuk ngedalamin suatu peran sampai akhirnya tadi lu bilang lu perlu ke gunung dulu. Nggak tentu sih, nggak tentu. Ada yang mungkin kalau misalnya kita project, biasanya sebulan sih enggak sih. Sebulan ya? Sebulan sebelum project kita udah prepare. Iya itu gokil sih menurut gue juga kalau ngedalamin peran itu bisa sampai ke bawah tuh kadang tuh. Iya. Kebiasaannya sih ya kali ya. Iya, makanya harus ada barriernya. Harus ada barrier bahwa tahu ini kita dan itu bukan kita. Benar.
paling gampang mah kalau si karakter itu emang udah diri kita sendiri. Iya. Itu paling gampang tuh. Tapi masing-masing orang banyak yang punya persepsi tentang seni peran seperti apa. Menurut gua semuanya benar. Tinggal bagaimana dewasanya aja orang yang lagi menjalani. Karena kalau misalkan kita bilang yang ini benar dan yang itu salah, yang bilang bahwa itu salah memang sudah tahu dan sudah bisa apa itu. Gua rasa juga belum bisa. Tapi kali lu kan dari 19 tahun ya. Rasa star syndrome saat lu meledak di mana-mana nih. Pernah nggak tuh? Kalau lu tanya gue merasa enggak, tapi gue nggak tahu deh kalau biasanya orang-orang yang tahu. Maksudnya standar aja ya, apa pas lu udah dapat jawaban banyak, oh gue mau ke sini. Oh kalau itu keinginan, setiap pasti kalau itu kayak. Terus kalau ketemu orang kayak. Oh enggak ya? Karena gue sempat digituin orang. Iya. Jadi sama temen sendiri kayak, apa kabar? Sudah kayak, gitu doang. Ngeri banget bos. Karena memang Kalio nggak gitu sih kalau first impression gue ya ketemu Kalionil nggak gitu. Gue kira artis FTV ini songong-songong. Ternyata enggak aja. Sama aja lah, cuma pekerjaannya aja lah yang. Iya benar. Kalio ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram nih. Apa Pak? Tadi siang sempet gue open. Siapa yang nanya? Q&A. Ini banyaknya ada akun fans lu ya? Iya. Apa namanya? Ya banyak cuy. On Fire. On Fire gue ya. Iya, On Fire tuh apa tuh singkatannya itu? Onil Fans Forever. Iya, kacau. Jadi ini menurut gue sekarang tuh udah lebih daripada fans mereka ya. Iya, tapi keluarga. Ngobrolnya tuh udah bukan tentang apalagi ngobrolnya tuh udah care gitu. Udah kayak gue punya adik banyak banget. Oke. Sampai ada yang beberapa orang yang bilang, "Kak, boleh nggak? Aku mau ngomong apa? Kangen aja." Gitu cuy. Padahal ketemu nggak pernah tapi mungkin karena kita message standar segala macam di sosial media, dia membuat mereka merasa gimana gitu. Oke. Tapi ya gue harap sih mereka tetap sehat itu aja. Ada ya fans keluar masuk tuh banyak tuh. Tapi yang gue bingung mereka tetap bareng sama gue tuh berkah aja buat gue. Udah lama ya? Udah lama. Ada yang dari gue Islam KTP. 2010 tuh ya? Ada yang mungkin dari kemarin program reality show gue terciduk. Terakhir lu lagi jalanin apa, Kalio? Kalau reality show yang paling terakhir? Sebentar lagi sih kita mau jalan ada project baru, cuman gue belum bisa bilang karena masih pilot. Film ada film? Film belum. Film belum lagi ya? FTV ya? FTV. Masih lancar ya? Buset. Banyak banget. Oke, ini ada pertanyaan dari On Fire dulu deh. Anjay. Ini ada dari Solo nih, Kalio. Kalau Bang Onil bisa kembali ke masa lalu, Abang mau bilang apa ke diri Abang saat umur 20 tahun? Wih, gokil. Hidup yang baik nih. Emang lu pada saat itu bandel banget ya? Enggak. Ya gue ya kalau misalnya dari 20 tahun yang lalu gue bilang ya turut sama orang tua. Iyalah. Bandel banget gue. Parah ya? Iya sama kayak yang suara batuk-batuk itu tuh. Ya, nurut sama orang tua nih. Gitu. Paling bandel apa kira-kira nih lu? Hah? Paling bandel nih? Lawan orang tua mah ada bandel lah cukup lah. Badung banget gue. Oke nih dari On Fire Gujat mana? Oh iya Gujat ada. Besok ulang tahun dia nih. Gujat mana Gujat? Gujat. Ini Gujat nama daerah atau apa? Nama daerah tuh sih. Oh nama daerah. Gini nih, aku nggak mau kasih pertanyaan tapi gue mau ngasih tahu besok ulang tahun ya. Iya benar kan. Abis gue kirimin video tadi tenang dulu. Gue kira lu mau nanya, tapi nggak apa-apa ya, panjang umur deh ya. Amin. Sehat-sehat. Ini ada dari Jamie Aljiman. Jamie. Apa yang membuat Kalio sukses seperti sekarang ini? Prinsip lu Kalio yang lu pertahanin dari dulu sampai sekarang. Buat baik sama orang, masa orang baik sama lu. Simpel itu aja. Benar ya. Itu memang nyata sih Kalio ya. Iya. Walaupun terkadang mungkin kita nggak bisa tahu nih. Gini. Nah, misalkan ada orang nih yang paling lu nggak suka, lu diapain sama orang? Dikatain. Ya. Misalkan ada orang ngatain mak lu nih. Terus ya ini orang abis bantuin lu untuk beli sesuatu yang lu butuh banget. Habis itu dia ngatain mak lu. Yang lu lakuin sama ini orang apa? Gue diem aja sih. Karena Tapi lu bakal marah balik gak sama dia? Gue paling kesel dalam hati aja. Tapi lu bakal main lagi sama dia nggak? Enggak lah, Iya. iyalah, enggak lah. Nah itu hal yang susah tuh cuy. Beneran cuy, karena kalau mau main matematika kayak begitu, gue diajarin sama salah satu tua gue. Lihat orang ambil baik, buang buruk. ambil buruk.
Nah, ambil baik, ambil buruk. Ambil baik, ambil buruk. Gimana nih? Coba Jadi teori kalau baru. si A ini udah anggapnya si A beliin gua terus dia ngatain gua. Terus dia beliin lu, terus dia ngatain lu. Berarti lu ambil baiknya kan? Baiknya nilai 1, buruknya nilai 1. Berarti lu dapet nilai berapa? 1. Gua 2. Kan gua ambil buruk ya. Orang berikut lagi nih. Ngatain lu, ngasih lu, ngatain gua, nah ini gua dapet berapa? 4. Lu dapet berapa? 2. Iya benar. Tapi buruk itu kita jadiin pelajaran kali ya. Jangan kita lakuin untuk orang lain lagi ya. Masuk kakak. Boleh. Ini selanjutnya nih dari Yona. Oh Yona, ya. Fire Solo. Ini kayak temen-temen nih Kalio semua nih. itu wah itu udah kayak adik-adik gue semua cuy, parah tuh. Parah ya. Gak tahu gue nama-nama. Arti pernikahan untuk kalian. Susah ya kalau dia pakai kata-kata ya. Tapi gue rasa sih sebenarnya ini sih nggak boleh nakal lagi. itu paling harus nggak boleh dilakukan lagi tuh. hidup menjadi lebih baik ya. Nikah tuh hidup menjadi lebih baik ya. Lu nikah udah berapa tahun sih kan? 4. Agak mau jalan 6. Anak udah ada ya? Anak udah. Umur berapa ya? 1 5, satu lagi 2, satu lagi sebentar lagi 4 hari. Buy, udah 3 nih anak. 3. Oke. Ya 3 mah udah nggak boleh nakal-nakal lagi lah. Iya dong. Ya cuma kan kalau colongan nggak ada yang tahu ya. Hah? Kalau gue sering main sama lu bisa nakal, makanya gue nggak boleh sering-sering ketemu lu Nal. Bahaya ya. Soalnya Tapi ntar lu pacar berapa lu? pacar. Pacar gue baru lagi sih yang ini. Oh baru lagi. Ini baru jalan Kenapa? 3 bulan. 3 ya. bulan. Yang kemarin inilah kali beda Jadi apa? beda tujuan ke depannya aja. Ngemeng yang beda tujuan depan bilang aja udah bosen. Itu standar-standar lah cuy. Kagak, yang kemarin pacaran sebulan. Hah? Ya udah dapat kan? Dapat apa nih? Loh, gua nanya udah dapat belum? Udah dapat pelajaran-pelajaran baru. Itu maksud gua waktu itu lu Dapat pelajaran baru. Gimana? Jangan kan sebulan, kita semalam juga bisa dapat. Oh bisa lah. Bisa, karena kan orang-orang Pelajaran mah di mana aja bisa dapat. betul banget. Tergantung sudut pandang aja. Kadang sering banget tuh di SCBD tuh banyak banget pelajaran-pelajaran baru. Iya. Lu kalau sering-sering berenang-berenang di Ancol juga lu udah pelajaran banyak. Iya benar. Lagi di Mangga Besar banyak banget tuh pelajaran. Oh iya. Waduh. Jualan mangga ya. Iya. Iya. Petik mangga gitu katanya. Lu cuma nyampein aja. Kita kupas kalau kita petik dong males. Nggak ada apa-apain kalau petik kan. Oke. Bisa ya kita jual lagi. Jual lagi lah. Iya, kita kupas dong. Nah, gimana tanggapannya lihat teman lama yang dulu dekat dan sekarang berubah menjadi menjauh? Dulu dekat, sekarang menjauh, tenang aja. Ntar juga dia dekat lagi. Kalau dia emang temen lu, dia balik ke lu. Sesimpel itu sih. Iya. Rintangan kali yo ketika sukses ya. Kita ini mah udah terjadi di mana-mana sebetulnya. Ketika lu sukses, lu banyak program-program segala macam, pasti orang juga ngira nih lu lagi banyak duit. Ada itu temen yang bukan temen juga jadi temen tuh. Ngaku-ngaku temen. Iya. Itu Lu gimana nanggepin? Sebenarnya dari dalam diri kita udah harus punya pondasinya dulu. Pondasinya dulu yaitu kalau memang orang mau berhubungan baik ya udah ketawa-tawa aja biasa aja. Bisa apa kabar ya udah ngobrol aja. Terus kan buat baik. Tapi biasanya kebanyakan udah apa kabar gini-gini, gue boleh pinjam duit gak? Gitu cuy. Ya kebanyakan gitu. Setahun nggak ada, tiba-tiba ngeliat lagi, telepon dia. Sorry nih, gue lagi ini boleh pinjam duit gak? Ya kita udah harus punya pondasinya. Pondasinya beda-beda. Kalau gue pribadi lebih ke arah, misalkan gue lihat dulu kalau memang dia butuh banget dan gue tau memang dia butuh. Gue misalkan dia bilang dia pinjam 1.000. Nih deh, lu gue kasih 200 perak tapi kagak usah ganti. Tapi kalau dia maksa, gue bilang sorry cuy, gue nggak mau pertemanan jadi hancur cuma gara-gara duit. Meskipun gue tau kayak gini, tapi kayaknya bukan bidang gue. Riskan banget nih kalian soal duit. Iya, karena kalau lu minjemin orang pasti lu ada keinginan untuk dibalikin. Bener. Kalau enggak balikan, taruhan cuy. Lu bisa bilang nggak dibalikin lebih baik kalau duit. Kalau teman minjem udah lu balikin, syukur enggak ya udahlah. Ya gitu sih. Ya. Untuk menghindarin yang namanya. Iya. Tapi pertanyaannya bisa nggak lu berpikiran begitu ketika lu nggak punya duit? Bener. Iya nggak? Bener. Oke nih, lu punya berapa? 50.000 nih, lu pegang 1 juta. Lu balikin nggak apa-apa, tenang aja udah biarin. Kalau duit lu 0, lu minta nggak tuh duit? Minta, cuy. Bener. Iyalah. Bener. Ini dari Yona on fire nih. Ini relate nih main tadi nih, ya. Apa penyesalan terbesar dalam hidup Bang Lionel? Wih, gila bener. Kenakalan yang pernah kalian buat. Wah, gila penyesalan gua. Kesel gue yang lawan orang tua lah, pasti. Itulah yang paling Jawabannya aman nih, orang tua tuh sebagai
tembok pertahanan. Iya lah, orang tua gue gila loh, gue ngelawan dia udah salah banget cuy. Karena gue sempat satu sekali ya, bokap gue ngemeng-ngemeng gue, apa sih? Terus gue kayak sosok, wah, terus gue sosok kayak ciat gitu kan cuy. Ciat, terus bawa gue karpet, buah jatuh gue coy, anjrit. 2 kali gue cedul, aduh sakit kan. Terus gue apa sih mah? Terus gue keluar tuh main bola di luar. Pas gue main bola baru gue nendang, kena batu cuy, sobek jempol gue. Diem gue langsung. Itu kualat ya. Beneran coy. Ini satu hari pas 3 kejadian kagak lebih dari 10 menit. Terus gue masuk kan marah-marah. Terus dah ini gue sobek nih. 3 kali bos. Waduh, kamu gue langsung anjir. Ini gue dosa cuy. Dosa nih. Dosa. Kualat nih. Iya. Aduh. Itu doang tuh kebandelannya tuh ya. Sebenarnya masih ada. Tapi ada hal yang abis itu, jadi ada satu momen di mana gue balik ke rumah, terus gue basuh kaki emak gue, itu gue gengsi banget cuy, serius, itu bener. Itu gila sih. Jadi gue pas masuk, terus gue mondar mandir nih, gue nggak berani ngeliat muka nyokap gue, diam aja gue, ini kenapa? Gue diam aja, terus gue ngambil baskom, mindik-mindik, gue ambil gelas mindik-mindik, gimana? Ingat banget gue jam 10 pagi. Mama, sini ma, kagak boleh lihat gua. Sini ma, duduk. Apa sih duduk. Duduk, gini gua duduk. Baskomnya gua taruh di bawah, set gua tarik, terus gua basuh, maaf ya. Terus gua minta maaf jadi cuy. Gua minta maaf. Nangis nih, pecah. Gua minta maaf sama gua kalau gua pernah salah, gua nyakitin nyokap gua segala macam, gua minta maaf. Mak gua tuh cuman basuh kepala gua terus ya mama maafin yang baik-baik ya. Terus gua basuh, terus gua cium tangan, akhirnya gua buang, terus ada yang gue minum gitu, terus besok plong. Katanya besok dilakuin lagi. Enggak. Basuh kaki, besok dilakuin lagi nakal. Itu kan model art itu kalau tiap hari dibasuh mulu. Itu artinya. Tapi iya sih bener kan. Abis itu gue plong. Gue baru bulan kemarin tuh ngelakuin itu. Wih, enak kan? Enak lega. Iya lega. Karena gue dari kecil juga nggak dibiasain yang kayak kalau misalnya kita berantem nih sama nyokap bokap terus kita yang kayak say sorry gitu. Gue nggak dibiasain tuh dari kecil tuh. Atau yang kayak ngomong love you mom atau iya gitu. Sama gue juga. Jadi gengsi kan? Iya ada gengsinya. Bulan lalu gue baru ngelakuin abis gue lulus kuliah tuh. Emang sih bener lega rasanya ya. Terus ngejalanin apa-apa jadi lebih tenang aja. Lebih tenang coy. Dulu kan kagak. Ya itu orang tua memang selagi ada ya kalau kita punya salah ya minta maaf lah. Kalau kata senior sih gini, lu kalau punya orang tua selagi ada lu gini. Ya gue lakuin aja meskipun ya gue tahu teorinya, karena gue belum ngerasain. Karena gue ngeliat mereka ceritanya dan mereka ngomong seperti mereka sudah merasakan. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya tadi dari Yona. Pertanyaan dari gue kali yuk. Apa? Pernah nggak menolak job film karena perannya lu nggak suka? Bos. Pernah nggak bos? Atau karena tandeman lu dengan orang yang aduh gue nggak nyaman ya. Oh gila, artis banget. Gila. Nah, gue jawab pernah. Gila ya nggak lo? Lu tolak tuh? Pernah cuy. Adegannya berhubungan badan? Bukan, real life. Gue tolak. Gue tolak lah. Gila gak lu? Gue tolak cuy. Ceweknya modelan siapa dulu? Bukan, cuy lu kalau ngeliat sekarang lu bakal bilang nih lu nyesel. Woi. Bos. Ini kayaknya baju gue tanya tapi di belakang kamera aja. Gila. Lu tau gak gara-gara apa? Gara-gara apa? Berapa bulan lalu gue habis basuh kaki mak gue. Serius cuy, gak ada gue pikir gitu. Aduh. Tapi setelah pas bandel lewat, anjing aman. Iya. Sekarang makin bening lagi ya. Tapi pernah tuh kalian lu tolak tuh peran-perannya? Oh enggak, kalau misalkan peran bukan tolak ya, lebih kebanyakan tuh tabrakan schedule. Misalkan yang ini udah duluan terus yang ini masuk ya nggak bisa kita yang duluan gitu, bukan nolak sih. Tapi pernah, padahal lu nggak ada schedule, tapi karena lu emang nggak mau, lu bilangnya ada schedule. Mungkin pernah kali ya, kalau saya gue pernah kali ya. Ada ya? Tapi itu biasanya bukan gue yang lakuin, bos gue. Oh, ya. Bukan Mamisul, tapi ada tengah-tengah antara gue dan Mamisul. Oke. Wah itu karet banget cuy, bilang tarik ulur dia, jago banget ya. Gue kudu belajar sama dia. Bionya ada di Instagram gue bro. Oke. Bio. Ada pesan-pesan terakhir deh nih untuk temen-temen yang lagi nonton. Hari ini kan lebih ngebahas tentang dunia entertainment nih bersama Kalioni. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa teman-teman pelajarin atau masukin ke otak ya sebelum masuk ke dunia entertainment. Kalau menurut gue sih satu ya, siapin bahwa
acting dulu. Kalau acting, bagaimana sih acting? Bisa buka-buka di banyak di sosial media juga lihat ada kelas-kelas acting. Coba ikutin aja. Kalian lihat dulu, bagus, nyaman, oke ada hasilnya, coba kalian ikutin. Nah, setelah itu misalkan kalian mau masuk, misalnya mau main film atau segala macam, kalian bisa casting. Karena casting sekarang kan udah virtual kan. Betul. Kalau masih bingung juga, coba cari manajemen yang bisa kalian percaya. Kayak manajemen. Iya, manajemen gua lah pertama lah, TM. Karena banyak manajemen, banyak juga oknum manajemen, banyak oknum agensi yang kalian nggak akan mau kalau kalian masuk situ. Oke. Karena serius cuy, ada orang gua ketemu tiba-tiba dia sedih gitu, gua lagi montek gitu kan. Dia lihat teman-teman ekstra, kenapa sih ada cewek gitu? Kenapa sih manyun banget sih? Karena kan ini sini lagi happy cuy. Iya kak, kok dikibulin loh. Kenapa? Dia bayar 30 juta bos. Untuk apa? Serius, dia bayar 30 juta, dibilang datang ke Jakarta, main film dan segala macam. Nyampe sini dia udah bayar, dia tinggal orangnya coy. Oh, itu banyak banget ya. Iya, makanya gue beberapa video gue di YouTube channel gue sharing juga buat teman-teman yang masuk dunia entertainment. Tapi gue seneng sih untuk sharing sama orang lain, karena gue bisa begitu juga karena ada sharing dari orang lain juga. Betul. Nah, buat lo pada yang mau tahu lebih lengkap lagi tentang dunia entertainment dari Kalio, mungkin lo bisa mampir ke channel YouTube-nya. Apa Kalio nama channel Lionel itu? Channel. Lionel Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di subscribe ya, dan di follow juga Instagramnya di Lionel. Iya. Thank you banget kalian nih hari ini. Sama-sama. Thank you. Sukses Yang penting, buat lo, Lionel. amin. Yang penting ngejalanin dunia atau pekerjaan manapun, basicnya memang harus suka dulu ya kalian. Attitude. It's all about the attitude. Benar. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, di obrolan dengan Ronald. Jangan lupa subscribe and share juga ke teman-teman lu kalau lu ngerasa